adanya intervensi pihak ketiga, dalam hal ini fogging, mendukung sikap dari tergugat. Namun saya sampaikan beberapa alasan yang sangat fundamental ya. Selain pasal 279 RBG, juga peraturan Mahkamah Agung, ada 3 alasan substansial yang harus mereka miliki. 1, mereka punya kedudukan hukum. Yang kedua, mereka memiliki hubungan hukum. Dan yang ketiga, mereka terkait dengan kerugian secara langsung. Nah, kalau saya melihat gugatan saya ini kan bukan gugatan class action, bukan gugatan kelompok ya, dan saya juga tidak menggugat alumni SMPP atau SMA 6, tapi saya menggugat 1 kepala sekolah, yang kedua saya menggugat Pak Jokowi, kemudian KPU dan SMA dan UGM. Jadi tidak ada yang terkait langsung. Oleh karenanya dari tanggapan kami ya lumayan banyak. Kami mengatakan bahwa potensi mereka untuk ditolak itu besar. Kenapa saya bilang potensi untuk ditolak itu besar? Sebab mereka tidak menyertakan 1, kedudukan hukumnya itu apa. Karena kami menggugatnya, KPU menggugat SMA 6, apakah mereka ini guru-guru SMA 6 atau apa? Beda ya kalau kita ini sengketanya tentang alumni. Kita tidak menyoal itu ya. Itu tentang legal standing, kedudukan hukum. Kemudian yang kedua, hubungan hukumnya apa? Apakah mereka ini anggota komite sekolah ataukah mereka ini orang-orang yang pada saat sekolah itu punya jabatan di SMPP begitu ya. Dan yang ketiga ini yang paling penting, kerugian langsungnya apa? Tidak ada kata-kata di dalam gugatan kami itu menyatakan ijazah Jokowi itu palsu. Kita justru memulai dari awal dulu ketika mendaftar ke KPU itu persyaratannya apa? Tentu ada riwayat hidup, tentu ada urut-urutan sekolah ya, dari sekolahnya di mana, ijazahnya seperti apa. Kemudian yang ketiga tentu melengkapi persyaratan administrasi, misalkan sebagai keluarga itu tentu ada KTP, ada KK, ada persyaratan yang diteken dan sebagainya. Jadi sama sekali tidak terkait dengan hal-hal yang sifatnya individual. Saya justru menengarai, tapi ini boleh-boleh saja. Mereka numpang popularitas, karena menurut saya mereka nggak kreatif, terbukti numpang popularitas. Kenapa ini diajukan setelah intervensi kami, fogging kami di Pengadilan Sleman atas tuntutan kepada Rektor UGM itu viral. Kenapa mereka baru mengajukan? Mestinya mereka dari awal sudah datang di persidangan, selalu ada itu orang-orang itu, kami punya dokumentasinya. Nah, mestinya ketika tahu kami 14 April mendaftarkan, nah mereka sudah siap-siap. Tapi kenapa baru sekarang mereka mengajukan intervensi? Jadi 3 alasan itu saya meyakini ya bahwa permohonan fogging mereka itu ditolak ya, kecuali hal-hal lain. Oleh karenanya untuk menjaga hal-hal lain, kredibilitas, untuk menjaga independensi dan untuk menjaga marwah pengadilan, kami menggandeng pihak ketiga. Siapa? Komisi Yudisial, dan kami sudah berkomunikasi. Insya Allah mereka akan datang. Begitu rekan-rekan media. Oke.